selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Li Jinxi, yang tiba-tiba memutuskan untuk ikut serta dalam ujian karena alasan apapun. Melangkah ke atas air perak begitu tiba gilirannya untuk dievaluasi. 10 langkah, 20 langkah, 30 langkah. Li Jinxi berjalan di danau perak tanpa kesulitan seperti Wang Ming dan yang lainnya. Begitu dia mencapai 60 anak tangga, para penonton menyadari kehadirannya dan mulai lebih memfokuskan perhatian padanya. 70 langkah, 75 langkah, 80 langkah. Para penonton dan penguji berharap Li Jinxi akan segera berhenti. Tetapi yang mengejutkan mereka, dia terus berjalan tanpa masalah, seolah-olah dia tidak dibatasi oleh danau perak itu. 81 langkah, 82 langkah, 83 langkah. Li Jinxi dengan cepat melampaui Hong Xiuquan, yang memiliki skor tertinggi di antara anggota kelompok mereka yang lain. 87 langkah, 88 langkah, 89 langkah, 90 langkah. Li Jinxi melampaui rekor Min Li tak lama kemudian dan menjadi pencetak skor tertinggi yang baru. Namun, kecemerlangan Li Jinxi tidak berhenti sampai di situ. Dan dia terus berjalan di atas air perak dengan langkah tenang dan mantap yang sama seperti sejak awal. 95 langkah, 97 langkah, 100 langkah. Li Jinxi akhirnya berhasil menempuh 100 langkah, mengejutkan semua penonton yang matanya tertuju padanya. Astaga, siapakah gadis itu? Dengan kecepatan ini, dia bahkan akan melampaui rekor senior Ni yang mencapai 107 langkah. Ketujuh tetua tercengang oleh bakat luar biasa dan latar belakang misterius Li Jinxi. Dan dalam benak mereka, mereka mulai memikirkan apa yang bisa mereka tawarkan kepada Li Jinxi untuk membujuknya bergabung dengan sekte mereka. Sembari ketujuh tetua itu merenung, Li Jinxi terus mempercepat langkahnya. 105 langkah, 106 langkah, 107 langkah. Li Jinxi telah menyamai rekor senior Ni. Menjadi orang pertama dalam 5.000 tahun terakhir yang mencapai prestasi tersebut. Jenius ini, Akademi Surgawi harus memilikinya. Pikir tetua Lang dalam hati sambil menatap wajah Li Jinxi yang cantik namun tenang. 6 tetua lainnya juga berpikir demikian. Dan meskipun tak seorang pun dari mereka mengatakannya dengan lantang, mereka semua sepenuhnya menyadari pikiran orang lain. Namun, tanpa sepengetahuan para tetua dan penonton, ini hanyalah awal dari dominasi Li Jinxi. 110 langkah, 120 langkah, 130 langkah. Dominasi Li Jinxi yang luar biasa dalam ujian ini begitu mengejutkan, sehingga membuat semua penontonnya terdiam. Dan mereka hanya bisa menyaksikan dengan tenang bagaimana ia berjalan di atas danau perak seperti seorang dewi. Setelah Li Jinxi mencapai 150 langkah, dia akhirnya berhenti bergerak. Ketika para penonton melihat ini, mereka menghela napas lega. Jika Li Jinxi melanjutkan lebih jauh, mereka mungkin akan kehilangan kesadaran. Karena mereka lupa cara bernapas saat menontonnya. Setelah berhenti, Li Jinxi menoleh ke arah penguji dan berkata dengan lantang, "Kapan saya harus berhenti?" Maaf. Penguji awalnya tidak mengerti pertanyaannya. Kapan saya harus berhenti? Atau haruskah saya melanjutkan sampai saya tidak sanggup lagi? Li Jinxi memperjelas hal itu, membuat penguji dan para penonton tercengang. Penguji itu mengangguk dengan suara linglung dan menjawab dengan suara gemetar, "Ya. Anda terus berjalan sampai Anda tidak bisa bergerak lagi." Oke. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Li Jinxi melanjutkan berjalan. 155 langkah, 160 langkah, 165 langkah. Li Jinxi, dia benar-benar bertubuh berbeda, Chu Liuxiang terkekeh. Yuan tersenyum dan berkata, "Aku tidak ingin meremehkan 6 keluarga spiritual. Tetapi Li Jinxi lahir di dunia yang salah. Seandainya dia lahir di sini. Seandainya Li Jinxi lahir di dunia kultivasi nyata.
di mana terdapat banyak sumber daya untuk membantu pertumbuhannya. Dia pasti akan berkembang dan jauh lebih tangguh daripada sekarang. Bagaimana ini mungkin? Dia sudah melangkah 200 langkah. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Seru Tetua Lang dengan suara terkejut. Aku benar-benar ingin tahu dari mana asal jenius ini, tidak, dari mana asal monster ini. Salah satu tetua di sana tiba-tiba menerima sebuah pesan. Ketika yang lain menyadari hal ini, mereka langsung memahami alasannya, dan juga mengeluarkan slip geokomunikasi mereka sendiri. Pemimpin sekte ini mendesak. Cepat periksa. Aku tahu, aku sudah sangat mengenal gadis muda yang sedang ujian itu. Kita harus mengamankan jenius ini untuk sekte kita dengan segala cara. Bahkan, aku sedang menuju ke tempat ujian saat ini juga. Serahkan semuanya padaku. Saya mengerti. Semoga berhasil, Ketua Sekte. Para tetua lainnya juga melakukan percakapan serupa dengan pemimpin sekte mereka. Saya berasumsi bahwa kalian semua baru saja berbicara dengan pemimpin sekte kalian. Tetua Lang berbicara lantang setelah semua orang menyelesaikan percakapan mereka. Mereka semua mengangguk dalam diam. Kalau begitu, saya juga akan berasumsi bahwa mereka semua memutuskan untuk merekrutnya secara pribadi. Sekali lagi, para tetua mengangguk dalam diam. Begitu, keterlibatan ketujuh pemimpin sekte dalam ujian murid benar-benar merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ini jelas merupakan hal yang wajar. Hei, kalian mau bertaruh? Tanya Tetua Yi tiba-tiba. Lalu dia melanjutkan, taruhan tentang sekte mana yang akan mendapatkan jenius itu. Tentu, tapi saya jelas akan mendukung sekte saya sendiri. Saya juga, sama di sini. Kalau begitu, sudah diputuskan. Sementara itu, 250 langkah, 260 langkah, 270 langkah. Li Jinsi hampir mencapai 300 langkah, dan pada saat yang sama, dia mendekati sisi lain danau yang membutuhkan 500 langkah untuk dicapai. Menurutmu, apakah dia akan berhasil sampai ke seberang danau? Tanya Mei Xiu dengan rasa ingin tahu. Mungkin. Yuan mengangguk. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Cara dia berjalan, aku tidak merasakan adanya hambatan. Sedangkan untuk yang lain, kau bisa tahu kapan mereka melambat. Sekarang kau bilang begitu, dia bahkan tidak berkeringat setetes pun, gumam Mei Xiu. 350 langkah, 375 langkah, 400 langkah. Dia hanya berjarak 100 langkah dari ujung danau. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Apakah menurutmu dia mungkin berselingkuh dengan menggunakan harta karun? Itu mungkin saja. Para penonton, terutama peserta lain di sana, mulai mencurigai Li Jinsi melakukan kecurangan. Karena penampilannya yang terlalu menggelikan untuk dipercaya. Itu dia pasti curang. Lagi pula, 400 langkah itu terlalu tidak masuk akal. Itu tidak mungkin. Penguji, peserta itu pasti curang. Anda harus melakukan sesuatu. Para peserta ujian Li Jinsi mulai mengeluh kepada para penguji di sana. Beberapa di antara mereka bahkan mendesak para penguji untuk menghentikan ujian. Tentu saja, para penguji ini juga mencurigai penampilan Li Jinsi. Tetapi tak seorang pun dari mereka berani menyebutnya sebagai penipu secara terang-terangan. Lagi pula, bagaimana jika penampilan Li Jinsi ternyata nyata, dan dia adalah monster yang bisa berjalan 400 langkah? Mereka tidak berani mengambil risiko menyinggung seorang jenius seperti itu. Meskipun itu adalah hal terakhir yang mereka lakukan. Terlepas dari apakah dia tulus atau tidak, kami tidak memiliki kualifikasi untuk membuat keputusan apapun. Para tetua yang mengawasi pemeriksaan ini yang akan membuat keputusan tersebut. Salah satu penguji mengatakan kepada para peserta di sana, "Apa? Jelas sekali dia curang. Kudengar skor tertinggi yang pernah tercatat hanya 170 langkah oleh pendiri Akademi Surgawi. Apa kau bilang ada gadis tak dikenal yang tak seorang pun bisa menggandakan angka itu? Ini benar-benar tidak masuk akal." Alis penguji berkedut mendengar kata-kata peserta. Memang,
Skor tertinggi yang pernah tercatat adalah 170 langkah. Dan Li Jinxi baru saja berjalan di langkah ke-410. Jika dipikirkan secara logis, situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Namun, apapun mungkin terjadi di dunia kultivasi. Saya tidak akan mengulanginya. Para tetua yang akan mengambil keputusan. Jika Anda tidak puas dengan jawaban saya, Anda boleh meninggalkan ujian ini. Para peserta tidak lagi berani membantah setelah mendengar kata-kata tersebut. Dan mereka kembali mengamati Li Jinxi dalam diam. Sementara itu, tanpa sepengetahuan para penonton dan bahkan para penguji di sana, 7 sosok tiba-tiba muncul di atas area tempat Li Jinxi sedang dievaluasi. Ketujuh tokoh ini adalah pemimpin sekte dari 7 Akademi Roh. Dan mereka semua telah memutuskan untuk secara pribadi mengawasi ujian Li Jinxi karena prestasinya yang tidak wajar. Menurutmu dia curang? Tanya salah satu dari mereka dengan lantang. Aku tidak merasakan adanya harta karun padanya. Aku juga tidak. Aku dengar dari penguji yang melakukan evaluasi pertamanya, bahwa dia berhasil membuat bola kristal itu meledak. Karena menuangkan terlalu banyak energi spiritual ke dalamnya, kata salah satu dari mereka tiba-tiba. Dari mana sebenarnya monster seperti itu berasal? Dia juga tampak sangat muda. Sekadar informasi, gadis ini akan bergabung dengan Universal Music Academy saya. Hah, apa kau terbentur kepala saat kemari? Bakatnya akan sia-sia jika kita membiarkannya bergabung dengan sekte kalian. Dia bahkan tidak bisa memainkan alat musik. Lalu bagaimana Anda mengetahuinya? Aku bisa tahu dari perawakannya dan tingkah lakunya. Dia jelas tipe orang yang menggunakan pedang, jadi dia harus bergabung dengan Akademi Pedang tanpa wujudku. Kita bisa membahas ini nanti. Untuk sekarang, mari kita perhatikan saja dia. Beberapa waktu kemudian, Li Jinxi mencapai langkah ke-450-nya. Wajah tenang Li Jinxi sedikit berubah ketika dia menyadari ada kekuatan misterius yang membatasi gerakannya. Membuatnya lebih sulit bergerak. Tentu saja, itu bukanlah sesuatu yang dapat melumpuhkan gerakannya, dan dia masih bisa bergerak dengan relatif mudah. Sepertinya dia akhirnya merasakannya, kata Yuan lantang, sementara kebanyakan orang tidak menyadari ada sesuatu yang berbeda pada Li Jinxi. Benarkah? Dia sepertinya masih bisa berjalan dengan baik, kata Chu Liuxiang. Ini belum cukup untuk benar-benar menguji kemampuannya, tetapi dia perlahan mendekati batas kemampuannya. Tentu saja, saya masih percaya bahwa dia akan berhasil keluar dari danau. Setelah mengambil langkah ke-460, kekuatan misterius itu semakin menguat, membuatnya semakin sulit untuk bergerak. Ketika mencoba mengambil langkah ke-476, Li Jinxi merasa sangat sulit bahkan untuk mengangkat kakinya. Seolah-olah kakinya terikat pada jangkar yang sudah berada di dasar danau. Setelah menarik napas dalam-dalam, Li Jinxi melepaskan kultivasinya, dan matanya memerah. Selain itu, tubuhnya mulai memancarkan aura haus darah yang perlahan-lahan akan terlihat oleh mata. Sehingga tampak seolah-olah dia diselimuti aura merah. Penampilan itu, Yuan, bukankah dia juga terlihat seperti itu saat pertarungan pertamanya denganmu? Tanya Meixiu padanya. Dia mengangguk, ya, namun, dia terlihat sedikit berbeda sekarang dibandingkan dulu, seperti dia lebih mampu mengendalikannya. Setelah mengaktifkan teknik rahasia keluarganya, Li Jinxi mulai berjalan lagi dengan langkah semula. Bahkan mungkin sedikit lebih cepat, seolah-olah kekuatan misterius yang menahannya telah menghilang. Teknik macam apa yang dia gunakan? Dia memancarkan aura yang sangat tirani. Aku tidak tahu, tapi aku bisa merasakan bahwa tubuhnya semakin kuat setiap detiknya. Ini mengingatkan saya pada teknik terlarang, Berserker's Bloodlust, yang meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Memberi mereka kekuatan tak tertandingi dengan mengorbankan kewarasan dan kendali atas tubuh dan pikiran mereka, mengubah mereka menjadi binatang buas tanpa akal. Namun, dia tampaknya tidak menjadi gila, jadi mungkin itu teknik yang berbeda.
Tekniknya sangat sesuai dengan ajaran Akademi Daging Tak Terkalahkan saya, dan bahkan menyerupai teknik kultivasi terkuat kami. Dia harus bergabung dengan akademi kami. Omong kosong. Dia akan bergabung dengan Akademi Pedang Tanpa Bentukku. Tidak, dia akan bergabung dengan Akademi Musik Universal saya. Kami mungkin terutama berfokus pada instrumen dan dao musik. Tetapi kami juga memiliki banyak ahli yang dapat mengajarkan hal-hal lain. Saat ketujuh pemimpin sekte berdebat satu sama lain, Li Jinsi mengambil langkah ke-500 dan terakhirnya, meninggalkan Danau Perak dan kembali ke daratan. Dia benar-benar melakukannya. Dia benar-benar menyeberangi danau. Hampir semua penonton menatap Li Jinsi dengan mata terbelalak saat itu. Semuanya merasa seolah-olah mereka sedang menyaksikan awal dari sebuah legenda baru. Setelah menyeberangi danau, Li Jinsi menonaktifkan tekniknya, dan berjalan mengelilingi danau hingga kembali ke para peserta dan penguji. Mengapa Anda menatap saya seperti itu? Bukankah seharusnya saya meninggalkan danau dan hanya berjalan-jalan sampai saya tidak bisa bergerak lagi? Tanya Li Jinsi kepada penguji dengan wajah tenang namun penuh pertanyaan. Para penguji di sana langsung terdiam. Tidak, kau sudah melakukan cukup banyak. Ini tokenmu, kata penguji setelah tersadar dari lamunannya. Namun, tepat sebelum ia menyerahkan token kepada Li Jinsi, penguji dengan cepat mengambilnya kembali dan berkata, "Maafkan kesalahan saya hampir memberikan token yang salah kepada Anda." Penguji itu mengambil kembali token putih yang hendak diberikannya kepada Li Jinsi dan malah memberinya token merah. Setelah menerima token tersebut, Li Jinsi mulai berjalan menuju ujian berikutnya. Haruskah kita memperkenalkan diri sekarang, atau haruskah kita menunggu? Para pemimpin sekte saling bertanya. Mari kita tunggu sampai setelah ujian ketiga. Saya ingin melihat sepenuhnya bakatnya. Saya setuju. Dia jelas memiliki bakat luar biasa, tetapi ujian selanjutnya akan menguji aspek bakatnya yang berbeda. Sementara itu, di area ujian ketiga yang masih dianggap sebagai ujian kedua, Wang Ming dan yang lainnya menunggu giliran mereka. Di tengah ruangan terdapat sebuah kristal besar yang melayang di udara dan mengandung energi spiritual yang sangat besar. Setelah tiba giliran Wang Ming, ia disuruh duduk di depan kristal dan mencoba menyerap energi spiritual sebanyak mungkin dari kristal tersebut. Wang Ming memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam sebelum mulai menyerap energi spiritual. Energi spiritual dalam kristal itu cepat habis. Tetapi begitu dia menyerap sekitar 65% energi spiritual tersebut, kemajuannya melambat drastis. Setelah menyerap sekitar 70% energi spiritual kristal tersebut, Wang Ming menyerah karena ia tidak mampu menyimpan energi spiritual lagi di tubuhnya. Saat Wang Ming berhenti menyerap energi spiritual, kristal itu segera mulai terisi kembali dengan energi spiritual hingga penuh kembali. 73% dalam waktu sekitar 3 menit. Bagus sekali. Ini tokenmu. Penguji menyerahkan token merah ketiga kepada Wang Ming. Tes macam apa ini? Tanya Wang Ming dengan rasa ingin tahu. Ujian ini menguji seberapa cepat kamu dapat menyerap energi spiritual, yang pada dasarnya adalah bakat kultivasimu, kata penguji itu. Bagaimana dengan ujian sebelumnya, yang mengharuskan kita berjalan di atas danau ini? Itu menguji bakat bawaanmu, yaitu potensi sejatimu. Dan tidak diragukan lagi itu adalah ujian terpenting dalam keseluruhan pemeriksaan ini. Jadi begitu, Wang Bingbing duduk di depan kristal setelah Wang Ming pergi untuk mengikuti ujian ketiga yang sebenarnya. Beberapa menit kemudian, Wang Bingbing mencapai 75%. Selamat, ini token Anda. Penguji menyerahkan token merah kepada Wang Bingbing. Silang kemudian maju, dan dia juga mencapai 73% dalam 3 menit. Serius, kenapa aku selalu mendapatkan hasil yang sama dengannya? Silang menghela napas sambil menuju ujian berikutnya. Sementara itu, Li Jinsi muncul di ruangan terpisah dan menunggu gilirannya untuk menggunakan kristal tersebut. Beberapa menit kemudian, Li Jinsi duduk di depan kristal itu dan mulai menyerap energi spiritualnya.
Kecepatan macam apa ini? Penguji terkejut ketika menyadari betapa cepatnya Li Jinxi mengosongkan kristal itu. Dan dalam waktu kurang dari 1 menit, Li Jinxi berhasil menyerap seluruh energi spiritual dari kristal tersebut, membuat penguji terdiam. Hanya 7 orang yang berhasil menyerap seluruh energi spiritual sejak berdirinya 7 Akademi Roh. Ini akan menjadikannya orang ke-8. Ini tokenmu, penguji itu menyerahkan token merah kepada Li Jinxi dengan tangan gemetar. Ujian selanjutnya adalah saat aku berburu binatang buas, benarkah? Li Jinxi tiba-tiba bertanya kepada penguji. Ya, benar. Untuk lulus ujian ketiga, kamu harus memburu binatang buas. Seberapa kuatkah binatang-binatang buas itu? Dia terus bertanya. Yah, sebagian besar dari mereka sekuat murid roh tingkat puncak, tetapi ada beberapa yang sekuat prajurit roh tingkat puncak, dan bahkan ada binatang buas dengan kekuatan tingkat master roh. Ada yang salah? Tanya penguji kepada Li Jinxi ketika ia melihat ekspresi kecewa di wajahnya. Binatang buas terkuat hanya sekuat seorang master roh. Tanyanya. Ya, dia mengangguk. Li Jinxi menghela napas, dan tanpa menjelaskan apapun, dia berjalan menuju ujian berikutnya. Apakah aku membuang-buang waktu dengan datang ke sini? Gumamnya dalam hati saat memasuki gerbang menuju ruang ujian berikutnya. Setelah keluar dari portal, Li Jinxi mendapati dirinya berada di sebuah perkemahan. Di suatu tempat di dalam hutan belantara dengan sekelompok besar peserta yang berkumpul di sana. Selamat datang di ujian akhir, dan selamat atas pencapaian Anda hingga sejauh ini. Untuk ujian ini, Anda perlu mengumpulkan poin dengan berburu binatang buas. Dan untuk lulus ujian ini, Anda membutuhkan setidaknya 100 poin. Tidak semua binatang buas memberikan jumlah poin yang sama. Dan semakin kuat, semakin banyak poin yang akan Anda terima. Selama ujian ini, para peserta tidak lagi terpisah satu sama lain. Dan Anda dapat menghambat kemajuan peserta lain. Namun, ingatlah bahwa Anda tidak diperbolehkan membunuh peserta lain. Sebelum saya mengirim kalian keluar dari kamp ini, saya akan memberi kalian sesuatu yang akan menghitung poin kalian. Penguji itu menyerahkan selembar kertas giok dan melanjutkan. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Salah satu peserta di sana mengangkat tangan dan bertanya. Apakah ada batasan waktu? Penguji itu mengangguk, kalian punya waktu hingga ujian murid resmi berakhir dalam 4 hari. Jika Anda terlalu terluka untuk melanjutkan atau hanya ingin menyerah, Anda dapat kembali ke kamp dan memberi tahu saya atau penguji lainnya. Meskipun ada para ahli yang tersebar di sekitar area pemeriksaan untuk menurunkan angka korban, Anda tidak sepenuhnya aman dari semua bahaya. Jadi kematian masih sangat mungkin terjadi. Bahkan, ada angka korban sebesar 30% untuk bagian pemeriksaan ini. Anda boleh pergi sekarang jika Anda takut. Setelah menjawab semua pertanyaan peserta, penguji mengirim mereka ke alam liar. Begitu Li Jinxi memasuki hutan belantara, dia mengambil pedang besar dari cincin spasialnya dan mulai berlarian di sekitar area tersebut. Kemudian memburu binatang-binatang buas seperti orang gila. Bahkan mengganggu peserta lain dengan mencuri mangsa mereka, yang dengan cepat menyebabkan kegemparan di antara para peserta. Hei, siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya kau mencuri mangsaku. Salah satu dari sekian banyak korban Li Jinxi berteriak keras. Setelah binatang buas buruannya dicuri tepat di depan matanya. Kau kabur sekarang, kembalilah ke sini. Korban mencoba menangkap Li Jinxi saat dia melarikan diri. Tetapi dia bahkan tidak mampu menangkap bayangannya dan segera menyerah. Tidak jauh dari situ, Li Jinxi bertemu dengan peserta lain yang sedang bertarung dengan binatang buas dan juga mencuri poin-poin tersebut. Apa-apaan ini? Beraninya kau mencuri dariku. Apa kau tahu siapa aku? Namun, Li Jinxi mengabaikan peserta tersebut dan terus memburu binatang-binatang buas itu. Para pemimpin sekte yang menyaksikan ini dari langit merasa geli dengan tindakan Li Jinxi. Apakah menurutmu dia sengaja menghalangi yang lain? Tanya salah satu dari mereka dengan lantang. Saya rasa tidak,
tetapi jika memang dia melakukannya, saya tidak dapat memikirkan alasan apapun mengapa dia akan melakukan hal seperti itu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Li Jinxi berhasil mengumpulkan poin yang cukup untuk menyelesaikan ujian. Namun, meskipun demikian, dia terus memburu binatang buas. Di suatu tempat di hutan belantara, Wang Ming sedang bertarung melawan makhluk sihir prajurit roh tingkat 4 sendirian. Ketika sesosok muncul dari belakangnya dan membunuh binatang buas itu, sebelum dia sempat melayangkan serangan terakhir, Wang Ming langsung marah besar, "Kau berani mencuri mangsaku." Namun, dia berhenti ketika melihat wajah pelaku. Li Jinxi, apa yang kau lakukan di sini? Wang Ming menatapnya dengan mata terbelalak. Jika saya ingat dengan benar, Anda mengatakan bahwa Anda tidak ingin berpartisipasi dalam ujian. Melihat bahwa itu adalah Wang Ming, Li Jinxi tidak langsung lari seperti biasanya. Aku dengar kau akan melawan banyak makhluk sihir kuat selama ujian ini, jadi aku datang ke sini, jawabnya dengan tenang. Hah, kau datang ke sini hanya untuk melawan binatang buas. Aku memang sudah menduga ini darimu. Wang Ming menggelengkan kepalanya dengan senyum getir. Lalu dia melanjutkan, "Yah, aku sebenarnya tidak peduli dengan alasanmu berada di sini. Tapi bisakah kau tidak mengurangi poinku? Aku lebih suka tidak tinggal di sini lebih lama dari yang dibutuhkan jika memungkinkan. Aku akan memikirkannya." Li Jinxi mengangguk, lalu bergegas pergi tanpa memberi Wang Ming kesempatan untuk menjawab. Dasar wanita gorila sialan, yang dia pedulikan hanyalah berkelahi. Setelah menghela napas, Wang Ming berjalan berlawanan arah dengan Li Jinxi, dan melangkah sedikit lebih jauh sebelum mulai memburu binatang lagi. Li Jinxi pada akhirnya akan bertemu dengan anggota lain dari fraksi penyegel iblis. Dan dia akan mencuri mangsa mereka setidaknya sekali. Tentu saja, yang lain sama terkejutnya dengan Wang Ming setelah menyadari bahwa itu adalah dia. "Berapa lama kau akan tinggal di sini?" tanya Hong Xiuquan padanya. "Sampai saya merasa puas," jawabnya dengan tenang. "Sebaiknya kau sisakan beberapa binatang buas untuk peserta lain. Aku ragu jumlah makhluk ajaib di sini tidak terbatas," kata Wang Bingbing kepadanya saat pertemuan mereka. "Bukan masalahku," katanya dingin sebelum kembali melanjutkan perburuannya. "Untuk apa repot-repot datang ke sini? Binatang buas di sini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang kau temukan di alam liar. Jika kau mencari binatang buas yang kuat, kau salah tempat," kata Wu Zhao padanya. "Aku tidak menyangka binatang buas di sini begitu lemah. Tapi karena aku sudah di sini, sebaiknya aku bersenang-senang saja." "Hei, ini ketiga kalinya kau mencuri hasil buruanku. Bukankah kita dari faksi yang sama? Atau kau punya dendam terhadapku?" teriak si Murong dengan keras. Li Jinxi hanya mengangkat bahu sebelum meninggalkan tempat kejadian. Sementara itu, para pemimpin sekte mulai berdebat. Apakah mereka harus menghentikan Li Jinxi sebelum dia membunuh semua binatang di sana? "Sebaiknya kita hentikan dia sebelum dia membunuh semua binatang buas kan? Dia sudah mengumpulkan cukup poin untuk mendapatkan token merah, jadi tidak ada gunanya melanjutkan." "Saya setuju. Tahun ini kita juga memiliki lebih banyak peserta yang lolos kualifikasi daripada sebelumnya. Akan sangat disayangkan jika kita kehabisan binatang buas sebelum mereka bahkan memiliki kesempatan untuk melawannya. Baiklah, mari kita hentikan dia." Ketujuh pemimpin sekte itu dengan cepat mengambil keputusan. Beberapa saat kemudian, mereka muncul di hadapan Li Jinxi seperti hantu dan mengelilinginya. Tentu saja, hal ini mengejutkan Li Jinxi, yang salah mengira itu sebagai jebakan, dan mempersiapkan diri untuk bertempur. "Tunggu, kita di sini bukan untuk bertarung." Salah satu pemimpin sekte dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata, "Kami adalah pemimpin sekte dari 7 Akademi Roh. Meskipun kami ingin terus menyaksikanmu mendominasi ujian, akan menjadi masalah jika kamu membunuh semua binatang buas di hari pertama ujian." Benarkah begitu? Li Jinxi tidak membantah ketujuh pemimpin sekte itu karena mereka jauh lebih kuat darinya.
Kalau begitu, saya permisi dulu. Bagaimana cara saya meninggalkan tempat ini? Salah satu pemimpin sekte menciptakan portal dan menunjuk ke arahnya. Li Jinsi tanpa ragu memasuki portal tersebut. Setelah memasuki portal, Li Jinsi mendapati dirinya berada di sebuah ruangan besar dengan 7 kursi. Para pemimpin sekte memasuki ruangan setelah Li Jinsi dan duduk di kursi-kursi ini. Bagian ini biasanya dilakukan oleh para tetua yang bertanggung jawab atas ujian. Tetapi kami akan menggantikan mereka untuk kesempatan khusus ini. Sementara itu, para penonton terkejut ketika melihat kemunculan tiba-tiba ketujuh pemimpin sekte tersebut. Astaga, bukankah mereka para pemimpin sekte dari 7 Akademi Roh? Aku belum pernah melihat ketujuh pemimpin itu berkumpul di tempat yang sama sebelumnya. Mereka pasti datang untuk menyaksikan kejeniusan itu. Aku sama sekali tidak terkejut jika kau mempertimbangkan bakat luar biasa peri itu. Bahkan, aku tidak akan terkejut jika leluhur mereka sendiri yang memutuskan untuk muncul. Bayangkan diwawancarai oleh ketujuh pemimpin sekte dari 7 Akademi Roh. Ini sangat mengasyikkan. Di dalam ruang wawancara, bisakah Anda memperkenalkan diri kepada kami? Li Jinsi, jawabnya dengan tenang. Setelah memperkenalkan dirinya, Li Jinsi kembali terdiam. Setelah beberapa saat hening yang canggung, salah satu pemimpin sekte berbicara, hanya itu. Li Jinsi mengangguk. Para pemimpin sekte terkejut dengan jawabannya. Apakah perkenalan sesingkat itu bisa dianggap sebagai perkenalan? Bagaimana dengan keluargamu? Bisakah kau ceritakan sedikit tentang latar belakangmu? Mereka pasti berasal dari keluarga berpengaruh yang mampu melahirkan seorang jenius sepertimu. Bukan sesuatu yang istimewa. Mereka hanyalah keluarga kultivasi biasa, jawab Li Jinsi dengan tenang. Dia tidak ingin membuang-buang waktu membicarakan keluarganya. Keluarga biasa, tak perlu rendah hati. Mereka tinggal di kota mana? Li Jinsi memutuskan untuk tetap diam. Para pemimpin sekte saling memandang. Dalam benak mereka, alasan Li Jinsi tidak ingin membicarakan keluarganya. Kemungkinan besar karena latar belakangnya yang misterius. Dia pasti berasal dari keluarga yang tersembunyi. Li Jinsi tiba-tiba berkata, "Mengapa saya di sini?" diinterogasi. "Saya kira saya sudah menyelesaikan ujian." Kamu tidak tahu, ini bagian terakhir dari ujian, di mana kami mewawancarai kamu. Setelah wawancara, masing-masing dari kami akan memutuskan, apakah kami ingin kamu bergabung dengan sekte kami. Dan kamu akan dapat memilih dari sekte yang menginginkanmu. Oh, gumam Li Jinsi dengan suara rendah. Dia tidak terlalu memperhatikan ketika para tetua menjelaskan ujian kepada para peserta. Jadi dia tidak tahu banyak tentang hal itu. Baiklah, mari kita tinggalkan pendahuluan dan langsung ke topik utama. Bisakah Anda memberitahu kami mengapa Anda ingin bergabung dengan sekte kami? Dan sekte mana yang ingin Anda ikuti saat ini? Para pemimpin sekte menyipitkan mata ke arah Li Jinsi, dengan sabar menunggu jawabannya. Namun, jawaban Li Jinsi akan membuat mereka terdiam. Aku tidak ingin bergabung dengan sekte manapun, katanya dengan tenang. Langsung mengejutkan para pemimpin sekte dan para penonton. Apa-apa, lalu kenapa kau ikut ujian murid? Ketua sekte Akademi Surgawi tak kuasa menahan diri untuk berdiri dan bertanya padanya. Aku hanya ingin melawan binatang-binatang buas. Aku datang ke sini karena ku dengar ada binatang-binatang buas yang kuat di sini. Li Jinsi mengungkapkan alasan konyol mengapa dia mengikuti ujian tersebut. Jadi, kau tidak berniat bergabung dengan sekte kami. Salah satu pemimpin sekte meminta konfirmasi. Li Jinsi diam-diam mengangguk. Para pemimpin sekte saling memandang dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka belum pernah berada dalam situasi sesulit dan memalukan ini sebelumnya. Jika Anda tidak keberatan saya bertanya, apakah Anda saat ini tergabung dalam sekte lain? Tanya ketua sekte Akademi Surgawi tiba-tiba. Tidak, Li Jinsi menggelengkan kepalanya. Apakah ada alasan khusus mengapa Anda tidak tergabung dalam sekte? Aku tidak suka terikat pada satu tempat, jawab Li Jinsi segera.
Jadi begitu. Kalau begitu, jika kami tidak membatasimu di sekte ini dan mengizinkanmu bepergian sesuka hati, apakah kamu akan lebih bersedia bergabung dengan salah satu sekte kami? Tanya Ketua Sekte Akademi Sungai Kesepian. Jilingsi berpikir sejenak sebelum mengangguk. Mungkin. Para pemimpin sekte tersenyum dalam hati, ketika menyadari bahwa masih ada kesempatan untuk merekrut Li Jinxi. Sekalipun dia tidak bergabung dengan sekte mereka sendiri, mereka membutuhkannya untuk bergabung setidaknya dengan salah satu dari 7 Akademi Roh. Lagi pula, jika sekte lain mendapatkan Li Jinxi, itu akan menjadi bencana bagi 7 Akademi Roh di masa depan. Karena posisi mereka di surga roh dapat terancam hanya dengan keberadaan Li Jinxi saja. Baiklah, aku sudah memutuskan. Kita lewati bagian wawancara. Sekarang aku akan menawarkanmu tempat di Akademi Surgawi. Dan itu bukan sembarang tempat biasa, kata Ketua Sekte Akademi Surgawi. Lalu ia melanjutkan, jika kau bergabung dengan sekteku, aku akan segera menjadikanmu murid utama. Memberimu akses ke semua teknik kami tanpa batasan apapun. Memberimu sumber daya tak terbatas untuk membantu kultivasimu, dan masih banyak lagi. Jika ada sesuatu yang kau inginkan yang tidak disebutkan, aku akan mewujudkannya. Tentu saja, kau juga akan tetap memiliki kebebasan. Sehingga kau dapat keluar dari sekte kapanpun kau mau dan selama yang kau inginkan. Akademi Surgawi kami adalah sekte nomor 1 di seluruh surga roh. Jadi hampir tidak ada yang tidak dapat kami lakukan untuk Anda. Para ketua sekte lainnya terkejut dan tak bisa berkata-kata mendengar tawaran Ketua Sekte Akademi Surgawi. Mereka tidak menyangka dia akan menawarkan begitu banyak hal secepat ini. Bahkan, dia mungkin saja menawarkan seluruh Akademi Surgawi kepadanya. Namun, betapapun tidak masuk akalnya tawaran itu. Hal ini membuat sekte-sekte lain hampir tidak mungkin menantang Akademi Surgawi, yang unggul dalam hal teknik, kehebatan, dan kekayaan. Setelah hening sejenak, seorang ketua sekte lainnya mengangkat tangannya dan berkata, Akademi Pedang Tanpa Wujudku akan menawarkan kesepakatan yang sama kepadamu. Kau menggunakan pedang, kan? Meskipun kami tidak sekaya dan sekuat Akademi Surgawi, sekte kami memiliki pendekar pedang dan teknik pedang terbanyak di seluruh surga roh. Bergabunglah dengan kami dan kami akan membinamu menjadi pendekar pedang terhebat yang pernah ada di dunia ini. Para master sekte lainnya juga memberikan tawaran kepada Li Jinxi tak lama kemudian. Meskipun tak satu pun dari mereka yang dapat menandingi tawaran Akademi Surgawi, mereka tetap harus mencoba. Menurutmu, apakah dia akan bergabung dengan mereka? Chu Liuxiang tiba-tiba bertanya. Siapa yang tahu? Li Jinxi adalah wanita yang eksentrik. Aku tidak pernah bisa menebak apa yang dia pikirkan. Yuan terkekeh. Kurasa dia tidak akan bergabung dengan mereka, kata Meixiu. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Tanya Yuan. Itu hanya sebuah perasaan. Sementara itu, di tempat Li Jinxi berada, beberapa menit berlalu dalam keheningan total sementara para pemimpin sekte dengan sabar menunggu jawabannya. Akhirnya, Li Jinxi membuka mulutnya dan berkata, terima kasih atas tawaran yang murah hati ini, tetapi saya harus menolak. Para pemimpin sekte menghela napas dalam hati setelah mendengar jawabannya. Bolehkah saya mendengar alasan Anda? Tanya Ketua Sekte Akademi Surgawi. Li Jinxi mengangguk dan berkata, aku memiliki tujuan yang sangat ingin ku capai. Jika aku bisa mencapai tujuanku dengan bergabung dengan sekte kalian, maka aku akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Tetapi aku tidak percaya sekte kalian akan membantuku mencapai tujuanku. Karena itu, aku harus menolak. Apa tujuanmu? Li Jinxi menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Ada seseorang yang ingin saya lampaui. Seseorang yang ingin kau lampaui. Dengan bakatmu, tidak ada seorang pun di alam ini yang mungkin bisa menandingimu, kata Ketua Sekte Akademi Surgawi. Li Jinxi menghela napas setelah mendengar kata-kata itu. Itu membuktikan bahwa tidak ada seorang pun di sini yang dapat membantuku mencapai tujuanku.
Jika kau benar-benar berpikir aku adalah orang paling berbakat di negeri ini saat ini, maka kau tidak tahu apa yang sebenarnya ada di luar sana. Lupakan saja, aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan bergabung dengan sekte manapun di sini. Izinkan aku pergi dari tempat ini sekarang. Para pemimpin sekte saling bertukar pandangan dengan mengerutkan kening. Jika Li Jinsi menolak untuk bergabung dengan mereka, dia bisa menjadi ancaman besar bagi mereka di masa depan. Dan masa depan itu pun tidak akan terlalu jauh, tidak dengan bakatnya yang luar biasa. Tiba-tiba, salah satu pemimpin sekte di sana berdiri dan mencibir, "Cukup sudah omong kosong ini. Pemimpin sekte Sun, kau diam." Pemimpin sekte Akademi Musik Universal, Sun Hao, berteriak. Lalu dia menunjuk ke arah Li Jinsi dan melanjutkan, "Kau pikir kau siapa? Aku tidak peduli dari keluarga mana kau berasal atau seberapa berbakatnya kau. Tapi berani-beraninya kau datang ke sini dan mengejek kami, 7 Akademi Roh. Beraninya kau datang ke sini dan ikut serta dalam ujian kami. Lalu mengatakan bahwa kau tidak berniat bergabung sejak awal. Aku belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya." Para master sekte lainnya tetap diam setelah mendengar kata-kata Sun Hao. Sebagian besar karena hal itu sangat masuk akal. Satu-satunya alasan Li Jinsi bisa begitu tenang saat ini adalah karena bakatnya yang sangat didambakan oleh para pemimpin sekte ini. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah dihukum mati sekarang. Namun, karena sekarang sudah jelas bagi mereka bahwa Li Jinsi tidak berencana bergabung dengan sekte mereka, akan lebih baik jika mereka menyingkirkannya agar tidak ada orang lain yang bisa memilikinya. "Yuan, ini tidak terlihat baik." Mei Xiu menoleh menatapnya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia mengangguk, "Aku tahu." Setelah hening sejenak, dia berkata, "Mei Xiu, Lulu, kalian berdua tetap di sini. Xiao Hua, kami akan pulang. Apa yang akan kau lakukan?" "Sejujurnya aku tidak ingin mengatakan ini." Li Jinsi setengah bertanggung jawab atas situasinya. "Dia seharusnya bisa mengungkapkan perasaannya dengan lebih baik," kata Chu Liuxiang. "Aku tahu dia salah, tapi aku tidak bisa hanya berdiri di sini dan tidak melakukan apa-apa. Setidaknya, aku akan memastikan dia aman. Kita bisa membahas detailnya nanti." Setelah mengalahkan Mei Xiu dan Chu Liuxiang, Yuan terbang kembali ke alun-alun dengan Xiao Hua mengikutinya dari samping. Karena sedang terburu-buru, dia terbang dengan kecepatan tertinggi yang mungkin, yang berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Dan hanya masalah waktu sebelum dia kembali ke alun-alun bersama ketujuh tetua. Sementara itu, situasi antara Li Jinsi dan para pemimpin sekte semakin memburuk. "Katakan sesuatu. Apa kau sengaja datang ke sini hanya untuk membuat kami marah atau bagaimana? Aku tidak peduli seberapa berbakatnya kau. Jika kau bukan sekutu kami, maka aku akan menindakmu sesuai dengan perbuatanmu." Pemimpin sekte Akademi Musik Universal melepaskan kultivasinya. Langsung membanjiri Li Jinsi dengan tekanan dahsyat seorang kultivator ranah Raja Roh. Tubuh Li Jinsi tiba-tiba merendah hingga hampir berlutut. Tetapi dia berhasil bereaksi tepat waktu dan nyaris mencegah lututnya menyentuh lantai. Para pemimpin sekte terkejut melihat seorang Master Roh tingkat 3 mampu menahan aura Raja Roh, terlepas dari bakat mereka. Namun, hal ini semakin meyakinkan mereka bahwa Li Jinsi adalah ancaman yang harus disingkirkan. Jika dia menolak untuk berada di pihak mereka. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, kunjungi Ketua Sekte Sun. Tenangkan dirimu sedikit. Terlepas dari tindakannya, dia masih junior. Dan kita sedang diawasi oleh jutaan orang saat ini, kata Ketua Sekte Akademi Surgawi kepada Sun Hao menggunakan indera spiritual. Aku tidak akan peduli meskipun kita diawasi oleh seluruh dunia. Junior ini perlu diberi pelajaran karena meremehkan seniornya. Lagi pula, akan berbahaya membiarkan monster liar seperti dia berkeliaran di dunia ini. Entah apa yang mampu dia lakukan di masa depan, kata Sun Hao. Aku tahu.
Mari beri dia satu kesempatan lagi untuk bergabung dengan kita sebelum kita memutuskan apapun. Baiklah. Sun Hao langsung berhenti menekan Li Jinxi. Li Jinxi bernapas berat dengan tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Meskipun dia harus menahan tekanan Sun Hao selama beberapa saat, itu sudah cukup untuk menguras hampir seluruh energinya. Orang-orang ini kuat, jauh lebih kuat daripada Yuan saat pertama kali aku melawannya. Gumamnya dalam hati. Namun, meskipun tubuh dan nalurinya gemetar ketakutan, hatinya sebenarnya dipenuhi kegembiraan. Orang-orang ini, aku ingin melawan mereka. Jangan salah paham. Ini bukan berarti aku telah memaafkan dosa-dosamu, kata Sun Hao, membuyarkan lamunan Li Jinxi. Li Jinxi mendengus dingin, jika kau mengharapkan aku meminta maaf atas tindakanku, itu tidak akan terjadi. Kau anak kecil yang tidak sopan. Sebelum Sun Hao sempat melampiaskan amarahnya, Ketua Sekte Akademi Surgawi melangkah maju dan berkata, apa yang kau lakukan di sini hari ini bukan hanya tidak menghormati 7 Akademi Roh kami, tetapi juga mengejek kami, yang datang jauh-jauh ke sini untuk mengundangmu bergabung dengan sekte kami. Jadi, kau datang ke sini khusus untuk merekrutku? Tanya Li Jinxi tiba-tiba. Ya, benar. Kami, para pemimpin sekte, biasanya tidak ikut campur dalam ujian murid. Mendengar kata-kata seperti itu, Li Jinxi hanya bisa mendengus dingin, benarkah? Tapi aku tidak ingat pernah meminta kehadiranmu. Kau datang ke sini atas kemauanmu sendiri, dan sekarang kau menyalahkanku karena membuang waktumu. Perempuan jalang ini sama sekali tidak menghormati kita. Dia mungkin berbakat, tapi jelas-jelas tidak punya otak. Sun Hao menggertakkan giginya karena marah. Anak muda, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau bergabung dengan kami akan melupakan kejadian ini dan menjadikanmu kultivator terkuat di surga roh. Namun, jika kau menolak, maka aku dan yang lainnya di sini tidak lagi punya alasan untuk terus melindungimu. Kata Ketua Sekte Akademi Surgawi kepada Li Jinxi, menawarkan kesempatan terakhir kepadanya untuk bergabung dengan sekte mereka. Aku menolak. Li Jinxi langsung menolak tawarannya, dan itu dilakukannya tanpa sedikit pun keraguan. Pemimpin sekte itu sedikit gemetar karena marah, tetapi dia dengan cepat mengendalikan emosinya. Begitu ya, sungguh disayangkan. Bakat setingkatmu, mungkin kita tak akan pernah melihatnya lagi. Kemudian, ketua sekte duduk dan menutup matanya. Anda boleh melakukan apapun yang Anda inginkan, Ketua Sekte Sun. Aku sudah menunggu ini. Sun Hao segera melepaskan basis kultivasinya lagi, seketika meratakan kursi di belakangnya. Namun, tekanan ini tidak sekuat sebelumnya, sehingga Li Jinxi menahannya dengan mudah. Apakah dia bersikap lunak padaku? Li Jinxi bertanya-tanya dalam hati. Sun Hao tiba-tiba mengeluarkan sebuah kecapi yang indah dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu secepat itu. Junior yang tidak sopan sepertimu perlu diberi pelajaran yang setimpal. Lalu, dia memetik satu senar pada kecapi, menciptakan suara yang indah namun jernih yang bergema di ruangan itu. Mendengar nada musik itu, Li Jinxi tanpa sadar mengambil pedang besarnya dan meletakkannya di depannya. Dan dia merasakan sesuatu bertabrakan dengan pedangnya pada saat berikutnya, membuatnya terlempar ke belakang. Li Jinxi kemudian terbang langsung keluar dari gedung dan menuju ke area yang kosong dan luas ini. Sun Hao dengan tenang berjalan keluar dan berkata, jika kau mampu menahan 3 seranganku, aku akan membiarkanmu hidup. Bagaimana? Apakah pukulan terakhir itu dihitung? Tanya Li Jinxi. Sun Hao tersenyum dan berkata, kau juga ingin bersikap sok pintar. Aku juga bisa memainkan permainan itu. Dan tidak, itu tidak dihitung, karena aku baru membicarakannya setelah melancarkan serangan itu. Jadi kau masih perlu memblokir 3 serangan lagi. Baiklah, aku terima tantanganmu. Li Jinxi mengangguk. Sun Hao tidak mengatakan apapun lagi dan mengambil posisi duduk, tetapi dia tidak duduk di lantai.
Sebaliknya, dia melayang di udara dengan kecapi di pangkuannya. Para master sekte lainnya juga keluar untuk menyaksikan tantangan mereka. Lalu, inilah serangan pertama saya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Sun Hao mulai memainkan kecapi. Li Jinxi segera mempersiapkan diri untuk serangan itu. Tetapi tidak terjadi apa-apa bahkan beberapa saat kemudian. Dan hanya terdengar alunan musik dari kecapi Sun Hao. Terlebih lagi, musik itu terdengar sangat merdu. Musik ini, perasaan mual apa ini? Li Jinxi segera menyadari bahwa dia hampir tidak bisa berdiri tegak setelah mendengarkan musik ini. Nada pertama, nada kehancuran. Ting, tiba-tiba terdengar suara yang sangat khas dan jelas, membuyarkan lamunan Li Jinxi. Li Jinxi tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat kuat menghantam pedang besarnya, yang membuatnya terlempar sejauh 50 meter sebelum akhirnya menyentuh tanah dan mulai berguling seperti kaleng logam. Namun, dia dengan cepat bangkit kembali meskipun hanya mengalami luka ringan. Tidak buruk, Sun Hao terkekeh. Kalau begitu, sekarang saya akan memulai serangan kedua saya. Sun Hao tidak berhenti memainkan kecapinya sepanjang waktu, sehingga musik terus memenuhi area tersebut. Sial, musik ini membuatku kehilangan kesadaran. Li Jinxi harus menggigit bibirnya hingga berdarah hanya untuk tetap sadar. Catatan kedua, catatan pemusnahan. Ting, Li Jinxi bisa merasakan sejumlah besar energi spiritual terbang ke arahnya, dan itu jelas cukup untuk berakibat fatal bahkan bagi seseorang seperti dirinya, tetapi dia tidak bisa menghindarinya. Li Jinxi tiba-tiba meraung, dan tubuhnya diselimuti aura merah tua yang berbau haus darah. Li Jinxi dapat merasakan seluruh otot di tubuhnya menguat melebihi batasnya, membuatnya merasa lebih percaya diri dalam menangkis serangan yang datang. Namun, ketika serangan itu akhirnya mengenai pedang besarnya, serangan itu tidak hanya melemparkan Li Jinxi sejauh 100 meter, tetapi juga menghancurkan pedang besarnya menjadi ratusan keping. Untungnya bagi Li Jinxi, pedang besar itu hancur setelah menyerap sebagian besar serangan Sun Hao, menyelamatkan nyawanya nyaris dalam bahaya. Namun, ini juga berarti bahwa Li Jinxi tidak akan memiliki senjata untuk bertahan melawan serangan berikutnya. Jika kau tidak punya senjata lain, kau bisa menggunakan tubuhmu, kata Sun Hao dengan seringai dingin di wajahnya. Li Jinxi menatap tubuhnya sendiri dan melihat bahwa tubuhnya dipenuhi luka sayatan akibat serangan sebelumnya. Dan seluruh tubuhnya berlumuran darahnya sendiri. Aku mungkin akan mati hari ini, gumamnya dalam hati, namun ia sama sekali tidak merasa takut akan kematian. Sementara itu, di luar alun-alun bersama ketujuh tetua, apakah menurutmu ketua Sekte Sun benar-benar akan membunuh seseorang yang berbakat seperti dia? Jika dia yakin bahwa tidak ada peluang untuk merekrutnya. Nah, menurutmu dia sudah yakin? Setelah hening sejenak, Penatua Mon dari Universal Music Academy berkata, tentu saja. Sayang sekali. Tiba-tiba, ketujuh tetua itu berhenti berbicara dan menoleh ke utara. Ketika mereka merasakan dua kehadiran yang tak terduga mendekati arah mereka. Siapa itu? Tekanannya sangat kuat. Para tetua terkejut. Bukankah itu? Begitu kedua sosok itu cukup dekat sehingga para tetua dapat melihat wajah mereka, hal itu semakin mengejutkan para tetua. Itu anak yang tadi. Kenapa dia kembali ke sini? Beberapa saat kemudian, Yuan dan Xiao Hua berhenti di depan ketujuh tetua tersebut. Bawa aku ke tempat itu. Yuan menunjuk ke proyeksi yang menampilkan Li Jinxi dan para pemimpin sekte. Para tetua menunjukkan ekspresi bingung di wajah mereka. Gadis itu adalah temanku, dan aku ingin menghentikan mereka sebelum keadaan menjadi di luar kendali. Yuan memberi mereka penjelasan singkat. Temanmu, sayangnya, temanmu baru saja menyinggung 7 Akademi Roh. Dan, yang lebih parah, para pemimpin sekte mereka. Dia akan mati, dan tidak ada yang bisa kau lakukan untuk menghentikannya. Tetua Mon mencibir. Yuan menyipitkan matanya dan berkata, aku tidak ingat meminta komentarmu. Bajingan kecil,
Aku mengerti kenapa kau berteman dengan wanita itu. Kalian berdua tidak menghormati orang yang lebih tua. Tetua Mon membentaknya. Namun, Yuan bahkan tidak memperhatikan orang yang lebih tua itu. Dia fokus pada proyeksi dengan Li Jinxi. Karena dia baru saja berhasil memblokir serangan kedua Sun Hao. Tetapi jelas bahwa dia tidak akan mampu memblokir serangan berikutnya. Xiao Hua, gumam Yuan dengan suara rendah. Xiao Hua tidak perlu mendengar apapun lagi dari Yuan untuk memahami niatnya, dan dia melepaskan basis kultivasinya. Raja Roh. Para tetua segera mengenali tekanan Xiao Hua yang bahkan lebih kuat daripada aura pemimpin sekte mereka. Yuan mendekati para tetua itu dan menatap mereka dengan tatapan penuh niat membunuh. Jika kau tidak mengizinkanku membantu temanku, aku akan menginjak-injak 7 Akademi Roh sampai tidak ada yang tersisa. Para tetua gemetar ketakutan di hadapan niat membunuh Yuan. Meskipun niat membunuhnya sudah sangat kuat di dunia nyata, di Cultivation Online, niat itu berada di level yang berbeda. Dan jelas lebih dari cukup untuk membuat para tetua penguasa roh itu ketakutan setengah mati. Aku akan membuka portal ke tempat itu untukmu. Tetua Akademi Surgawi adalah orang pertama yang menerobos, dan dia segera menciptakan portal untuk Yuan. Terima kasih. Yuan tidak mengatakan apapun lagi dan langsung terbang masuk ke portal dengan Xiao Hua mengikutinya dari belakang. Sementara itu, Li Jinxi siap untuk memblokir serangan terakhir bahkan jika dia harus menggunakan tubuhnya sendiri. Dia benar-benar akan membunuhnya dengan serangan terakhirnya. Apakah kau yakin ini pilihan yang tepat? Beberapa ketua sekte di sana masih ragu. Untuk membiarkan seorang jenius seperti Li Jinxi binasa dalam situasi seperti itu. Terutama ketua sekte Akademi Roh Penyembuhan. Jika dia bukan sekutu kita, maka dia hanya bisa menjadi musuh kita. Dan aku ragu dia akan berubah pikiran setelah semua ini selesai. Lebih baik singkirkan dia sebelum dia bisa membahayakan kita. Ketua sekte Akademi Surgawi menghela napas. Para master sekte lainnya tidak mengatakan apapun lagi, dan menyaksikan Sun Hao bersiap untuk melepaskan serangan terakhirnya. Jika kau bisa selamat dari serangan terakhir ini, aku tidak hanya akan memaafkanmu, aku bahkan akan melakukan apapun yang kau inginkan. Senyum lebar terpancar di wajah Sun Hao saat dia menarik senar kecapi dengan irama yang kacau. Catatan terakhir, catatan kematian. Sun Hao melepaskan serangan itu dengan kekuatan seorang Raja Roh di baliknya. Tidak ada cara bagi Li Jinxi untuk selamat dari serangan ini. Dan dia secara naluriah mengetahuinya begitu dia merasakan energi spiritual dari serangan tersebut. Sialan, Li Jinxi menghela napas dalam hati saat serangan itu mencapai tepat di depan tubuhnya. Seni kecapi pemutus surga. Tiba-tiba, suara kecapi lain terdengar di area tersebut. Dan sebelum siapapun di sana dapat bereaksi, suara kecapi ini bertabrakan dengan suara kecapi milik Sun Hao, dan langsung menghancurkannya. Siapa di sana? Seru Sun Hao dengan suara terkejut setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Sesaat kemudian, dua sosok muncul di hadapan Li Jinxi. Berdiri di antara Li Jinxi dan para pemimpin sekte. Dan salah satu dari mereka memegang sebuah kecapi hitam yang indah. Yu Yuan, apa yang kau lakukan di sini? Gumam Li Jinxi dengan suara rendah. Dia tahu itu dia bahkan tanpa melihat wajahnya. Karena dia bisa mengenalinya hanya dengan melihat punggungnya. Aku di sini untuk menyelamatkanmu, katanya dengan senyum tenang di wajahnya. Siapa kau sebenarnya, dan bagaimana kau bisa masuk ke sini? Tanya Sun Hao kepada Yuan dengan raut wajah cemberut. Dia tidak hanya memblokir nada kecapi terkuatku, tetapi dia melakukannya saat masih di ranah Tuan Roh. Sun Hao dan para pemimpin sekte lainnya merasa waspada terhadap kehadiran Yuan. Identitasku tidak penting, dan aku datang ke sini atas izin para tetua di alun-alun, kata Yuan. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya karena saat ini dia sedang diawasi oleh jutaan orang. Tentu saja, sebenarnya tidak masalah jika identitasnya terungkap kepada para pemain yang sedang menonton.
Tetapi dia lebih memilih untuk menghindarinya jika memungkinkan. Dasar bajingan. Tidak mungkin mereka membiarkanmu masuk ke sini atas kemauan mereka sendiri. Jika kau melukai sehelai rambut pun di tubuh mereka, aku akan membuatmu menyesalinya. Geram Sun Hao. Jangan khawatir, aku tidak menyentuh mereka. Meskipun, aku memang sedikit mengancam mereka, tapi itu tak terhindarkan. Karena aku tidak akan bisa datang ke sini jika tidak. Yuan mengangkat bahu. Jadi, apa yang ingin kau capai dengan datang ke sini? Ketua Sekte Akademi Surgawi tiba-tiba berbicara dengan lantang. Saya di sini untuk membujuk kalian semua agar memaafkan teman saya. Tidak diragukan lagi, dia salah datang ke sini tanpa niat untuk bergabung dengan sekte kalian. Dan dia agak kurang sopan, tetapi saya rasa itu tidak pantas dihukum mati. Jadi, kau tidak berpikir bahwa mengejek para pemimpin sekte dari 7 Akademi Roh sekte terkuat di alam ini, jadi pantas harus dihukum mati? Tanya Sun Hao. Tentu saja tidak. Itu sama sekali tidak masuk akal. Jika kalian berpikir itu pantas dihukum mati, lalu haruskah aku membunuh kalian semua karena mencoba membunuh temanku? Yang menurutku merupakan pelanggaran yang jauh lebih besar. Yuan menyipitkan matanya ke arah para pemimpin sekte. Dasar bajingan sombong. Aku mengerti kenapa kalian berteman. Bahkan, aku tidak akan kaget kalau kalian pasangan. Hao Sun menggertakkan giginya karena marah. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa membunuh kami bertujuh? Kau hanyalah seorang kultivator ranah Tuan Roh biasa. Ketua Sekte Akademi Surgawi tak kuasa menahan tawa setelah mendengar klaim Yuan yang keterlaluan itu. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di dalam kepalanya. Pemimpin Sekte Li, jangan remehkan mereka. Gadis kecil di sampingnya itu adalah Raja Roh. Tetua Lang baru saja memperingatkan Ketua Sekte Akademi Surgawi tentang kehebatan Xiao Hua. Begitu ya, alasan kau bersikap sombong itu karena gadis kecil di sampingmu, kan? Namun, meskipun dia seorang Raja Roh, tetapi hanya ada satu orang seperti dia sementara kita ada 7. Ketua Sekte Li tersenyum. Xiao Hua. Tidak, aku tidak pernah berencana membiarkannya bertarung untukku. Meskipun dia juga lebih dari cukup untuk menghadapi kalian bertujuh sendirian. Tetapi aku tidak ingin merepotkannya dengan masalahku. Jika kau datang ke sini untuk membuat kami semakin marah, maka kau telah melakukan pekerjaan yang hebat. Namun, jika kau di sini untuk membantu temanmu, maka seharusnya kau tidak pernah datang ke sini. Kata Ketua Sekte Akademi Pedang Tanpa Wujud. Kalau begitu bagaimana? Aku akan melawan kalian bertujuh. Jika aku menang, kalian akan membiarkan temanku pergi. Dan melupakan semua yang terjadi antara kami hari ini. Jika ada di antara kalian yang berhasil mengalahkanku, aku akan memberikan ini kepada kalian. Yuan mengambil sebuah kotak sebelum menunjukkan isinya kepada para pemimpin sekte. Di dalam kotak itu terdapat seikat daun merah tua yang indah. Tetapi tak satu pun dari para pemimpin sekte yang mengenalinya, kecuali satu orang. Daun dari pohon surgawi emas. Dan dilihat dari aromanya yang kuat. Usianya setidaknya 100.000 tahun. Seru Ketua Sekte Akademi Roh Penyembuhan setelah ia menghirup aroma uniknya. Meskipun para pemimpin sekte lainnya masih belum menyadari nilainya, mereka setidaknya bisa menebak dari raut wajahnya yang gemetar. Aku belum pernah melihatnya setakut ini sebelumnya. Daun-daun merah tua itu pasti sangat berharga, pikir Ketua Sekte Li dalam hati. Ada 21 helai daun merah tua di dalam kotak ini. Bagaimana kalau kita sepakat? Yuan tiba-tiba bertanya kepada mereka. Baiklah, kita sepakat. Ketua Sekte Akademi Roh Penyembuhan langsung menjawab tanpa ragu-ragu, membuat yang lain terkejut. Pemimpin Sekte Xiaohu, bagaimana bisa kau setuju untuk melawannya tanpa meminta persetujuan kami? Aku tidak setuju untuk. Namun, sebelum Ketua Sekte menyelesaikan kalimatnya, Ketua Sekte Xiaohu menyela. Dengan 21 daun itu, aku bisa meracik 7 pil bakat emas untuk kita bertujuh. Apakah perlu kujelaskan lebih lanjut makna di balik kata-kata itu?
Pil bakat emas. Dan ada 7 pil. Apa kau yakin soal ini, Ketua Sekte Xiaohu? Tanya Ketua Sekte Li padanya, tampak tak percaya. Para pemimpin sekte lainnya juga tampak terkejut saat itu. Apa itu pil bakat emas? Yuan menoleh untuk bertanya kepada Xiao Hua. Ini adalah pil yang sangat berharga yang dapat meningkatkan bakat bawaan seseorang hingga 50% tergantung pada kualitas pilnya. Dan dibutuhkan daun dari pohon surgawi emas untuk membuat pil semacam itu. Kapan kau memperoleh harta karun seperti itu, Kakak Yuan? Tanyanya setelah menjelaskan tentang pil tersebut. Ah, kami menemukannya di lembah iblis tepat sebelum datang ke sini. Bahkan, kami memiliki seluruh pohon surgawi emas, kata Yuan sambil tersenyum. Sel seluruhnya. Xiao Hua tercengang mengetahui informasi tersebut. Karena dia menyadari nilai sebenarnya dari pohon surgawi emas. Sementara itu, ketujuh pemimpin sekte tersebut menyelesaikan percakapan mereka. Baiklah, kami setuju untuk memainkan permainan kecilmu, kata Ketua Sekte Li dengan lantang. Bagus. Yuan mengangguk. Karena aku sudah bersemangat, aku akan mulai duluan, kata Sun Hao. Kalian akan melawanku satu persatu. Padahal aku berencana melawan kalian bertujuh sekaligus, kata Yuan dengan nada acuh tak acuh. Para pemimpin sekte terdiam karena kesombongan yang membingungkan di balik kata-kata Yuan. Kau ingin melawan kami semua sekaligus. Gumam Ketua Sekte Li dengan suara linglung. Aku sudah muak dengan omong kosongmu yang arogan. Matilah. Sun Hao tak tahan lagi menahan amarahnya. Karena ia diejek bukan hanya oleh satu junior, tetapi 2 junior dalam satu hari. Catatan pemusnahan. Sun Hao mulai memainkan kecapi, menciptakan nada kecapi yang kuat yang mengandung sekitar 70% kekuatannya. Sebagai respons, Yuan juga mulai memainkan kecapi. Seni kecapi pemutus surga. Nada kecapi Yuan kembali berbenturan dengan nada kecapi Sun Hao. Namun, alih-alih saling meniadakan seperti sebelumnya, nada kecapi Yuan mengalahkan nada kecapi Sun Hao. Dan terus terbang ke arah Sun Hao bahkan setelah menghancurkan nada kecapinya. Menyebar, Sun Hao dengan tergesa-gesa menggesekkan jarinya ke seluruh senar kecapi miliknya. Menciptakan suara kacau ini dan nyaris tidak mampu membela diri dari nada kecapi Yuan. Anak nakal ini punya kemampuan. Dia menggertakkan giginya karena frustrasi. Para master sekte lainnya juga menyadari bahwa Yuan bukan hanya omong kosong belaka, hanya dari percakapan itu saja. 2 jenius kultivasi, bagaimana bisa sampai seperti ini? Ketua Sekte Li mengerutkan kening dalam hati. Karena ia mulai menyesali keputusan mereka yang akhirnya menyinggung bukan hanya 1, tetapi 2 jenius kultivasi. Jangan remehkan aku, bocah. Sun Hao tiba-tiba meraung, dan auranya meroket saat dia menarik semua senar pada kecapinya dengan agresif. Catatan 9 neraka. Sejumlah besar energi spiritual yang mengancam untuk menghancurkan segala sesuatu yang disentuhnya melesat ke arah Yuan. Yuan bahkan tidak berkedip menghadapi serangan yang datang dan menggunakan seni kecapi pemutus langit sekali lagi. Mustahil. Mata Sun Hao membelalak kaget ketika nada kecapi Yuan memutus nada kecapi terkuatnya tanpa usaha sedikit pun. Notasi kecapi Yuan terus melayang ke arah Sun Hao setelah menghancurkan notasi kecapi miliknya. Dan sebelum ada yang sempat bereaksi, notasi kecapi itu memutus lengan kiri Sun Hao dari tubuhnya. Ah! Sun Hao terjatuh ke tanah setelah kehilangan lengannya, dan senar kecapinya pun putus. Pemimpin Sekte Sun. Para pemimpin sekte lainnya segera berdiri di antara Yuan dan Sun Hao. Kau melukai temanku, dan kau bahkan mencoba membunuhnya. Jadi aku membalasnya dengan mengambil lenganmu. Adil, kan? Kau bajingan. Berani-beraninya kau. Sun Hao menggertakkan giginya karena marah. Sekarang setelah kehilangan satu lengan, hampir mustahil baginya untuk memainkan kecapi dengan kelincahan dan kestabilan yang sama seperti sebelumnya. Sial, dia bahkan mungkin harus berhenti memainkan kecapi. Ketua Sekte Sun, ini. Cepat makan ini. Ketua Sekte Xiaohu memberinya pil penyembuhan.
yang langsung menghentikan pendarahannya dan bahkan menutup lukanya dalam hitungan detik. Apakah kalian ingin langsung bertarung denganku sekarang? Tanya Yuan setelah memberi mereka waktu untuk bernapas. Para pemimpin sekte itu menyipitkan mata ke arahnya. Saya akan menangani ini. Pemimpin sekte Akademi Pedang Tanpa Bentuk tiba-tiba melangkah maju dengan pedang hijau megah di tangannya. Namaku Bai Enjue, Ketua Sekte Akademi Pedang Tanpa Bentuk. Dengan ini aku menantangmu dalam pertarungan hidup dan mati. Bai Enjue memperkenalkan dirinya sambil mengarahkan pedangnya ke Yuan. Pemimpin Sekte Bai, apa yang kau lakukan? Para pemimpin sekte lainnya terkejut mendengar kata-katanya. Jangan berkata apa-apa. Ini keputusanku. Melihat ini, Yuan juga mengambil pedangnya dan memanggil Empyrean Overlord. Senjata jiwa, dia bisa menggunakan pedang dan kecapi sekaligus. Bai Enjue terkejut dalam hati melihat Yuan tiba-tiba mengeluarkan pedang yang sangat besar. Para master sekte lainnya merasakan hal yang sama setelah melihat penguasa Empyrean. Setelah tersadar dari lamunannya, Bai Enjue bergerak lebih dulu. Seni pedang tanpa bentuk, tepi tanpa bentuk. Seberkas cahaya biru mengikuti pedang Bai Enjue saat melayang ke arah leher Yuan. Setelah meluangkan sepersekian detik untuk menganalisis serangan itu, Yuan juga melancarkan serangannya sendiri. Namun, itu bukanlah sebuah teknik. Sebaliknya, Yuan hanya mengayunkan pedangnya seperti biasa sambil menggunakan aura pedangnya untuk mendukungnya. Dia bisa menggunakan aura pedang. Bai Enjue terkejut dalam hati ketika merasakan aura yang sangat tajam keluar dari pedang Yuan. Kedua serangan itu bertabrakan pada detik berikutnya. Yuan akan terdorong mundur beberapa langkah dari pertarungan, tetapi Bai Enjue terlempar ke belakang. Mustahil, bahkan ketua sekte Bai pun tidak bisa menandinginya dalam menggunakan pedang. Dia sudah bisa menggunakan aura pedang di usia semuda ini. Para master sekte lainnya mulai bertanya-tanya, apakah mereka telah menyinggung keberadaan yang seharusnya tidak mereka provokasi. Sementara itu, di Akademi Surgawi, Tetua Ni, kita sedang dalam keadaan darurat. Seorang murid bergegas masuk ke kamarnya tanpa mengetuk. Apa yang terjadi? Tanya senior Ni dengan sedikit cemberut di wajahnya yang kesal. Para pemimpin sekte, mereka adalah... Murid itu tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi tersebut tanpa membuatnya terdengar terlalu buruk. Cepat bicara, apa yang terjadi pada para pemimpin sekte? Senior Ni meninggikan suaranya. Mi mereka sedang dipukuli oleh orang asing. Apa? Bagaimana mungkin? Senior Ni langsung meragukan informasi ini. Itu benar. Saksikan siaran ujian murid. Senior Ni tidak mengatakan apapun lagi dan mengambil sebuah harta karun yang memungkinkannya untuk menyaksikan ujian murid. Setelah beberapa kali mengubah adegan, dia akhirnya berhenti pada siaran tertentu di mana ketujuh pemimpin sekte dari 7 akademi roh berkumpul. Dan mereka tampak dalam kesulitan. Apa yang terjadi pada ketua sekte? Sun, kenapa lengannya hilang? Dan yang terpenting, kenapa dia ada di sana? Seru senior Ni setelah melihat kondisi Sun Hao dan wajah Yuan yang familiar. Inilah yang terjadi. Murid itu kemudian menjelaskan seluruh situasi kepada senior Ni, yang terdiam tak bisa berkata-kata pada akhirnya. Sial, ini bencana. Senior Ni begitu tercengang oleh situasi tersebut sehingga dia bahkan tidak bisa berpikir jernih. Dari semua orang di dunia ini, mereka malah mau bertengkar dengannya. Dasar idiot, sialan, aku harus menghentikan mereka sebelum semuanya benar-benar menjadi di luar kendali. Beritahu semua orang di sekte untuk bersiap siaga. Setelah memberikan peringatan ini kepada murid tersebut, senior Ni bergegas keluar dan menghilang dari sekte. Sementara itu, 6 sekte lainnya telah mengumpulkan banyak ahli, dan mulai bergerak menuju area ujian, untuk membantu para pemimpin sekte mereka yang jelas-jelas sedang dalam kesulitan. Jangan berpikir kau sudah menang. Aku baru saja mulai, teriak Bai Enjue sambil berdiri dan kembali mendekat. Kau juga bukan satu-satunya yang bisa menggunakan aura pedang. Bai Enjue mengayunkan pedangnya yang kali ini membawa aura pedang. Namun, jelas bahwa aura pedangnya tidak sekuat dan sehalus aura pedang milik Yuan.
Yuan tidak mengatakan apapun dan dengan mudah memblokir semua serangan Bai Enjue. Apa yang harus kita lakukan? Jika terus begini, reputasi kita akan. Apakah masih ada yang bisa kita lakukan saat ini? Jika kita langsung menyerangnya, itu sama saja dengan mengakui kekalahan kita. Bahwa kita tidak bisa mengalahkannya sendirian. Siapa di sini yang berpikir mereka bisa mengalahkannya? Para pemimpin sekte berbincang-bincang di antara mereka sendiri sementara Yuan dan Bai Enjue saling bertarung. Terlepas apakah kita mengalahkannya atau tidak hari ini, reputasi kita sudah terlanjur rusak dan tidak dapat diperbaiki. Ketua Sekte Li menghela napas dengan putus asa. Jadi maksudmu kita harus mengeroyoknya dan menghabisinya? Tanya salah satu dari mereka. Ketua Sekte Li menyipitkan matanya ke arah Yuan, yang dengan santai bertarung melawan Bai Enjue, bahkan terlihat seperti sedang bercanda. Aku tidak yakin kita mampu mengalahkannya bahkan jika kita bertuju melawannya bersama-sama. Apa, kau serius mengatakan itu? Ketua Sekte Li mengangguk dengan ekspresi serius. Orang ini pastilah orang yang ingin dia lampaui. Kemampuannya benar-benar tak terbayangkan dan tak terduga. Namun, sebagai pemimpin sekte dari 7 Akademi Roh, kita tidak bisa begitu saja melarikan diri dalam situasi seperti ini. Atau kita akan menjadi bahan tertawaan. Sekalipun kita kehilangan muka, kita harus mengalahkannya. Para master sekte lainnya mengangguk dalam diam. Ah! Bai Enjue tiba-tiba berteriak, menyebabkan para pemimpin sekte lainnya menoleh. Ketua Sekte Bai, apakah Anda baik-baik saja? Teriak Ketua Sekte Sayu dengan suara khawatir setelah melihat darah mengalir dari mulutnya. Ya, ini bukan apa-apa, ucapnya dengan suara bergumam. Para pemimpin sekte tiba-tiba mendekati mereka dan mengepung Yuan. Oh! Yuan menghentikan gerakannya dan menatap para pemimpin sekte di sekitarnya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Aku sudah bilang kalian harus melawanku bersama-sama sejak awal, tapi kalian tidak mau mendengarkan. Sekarang malah terlihat seperti aku yang menindas kalian. Yuan tersenyum melihat wajah mereka yang cemberut. Apakah kau benar-benar baru berada di ranah Tuan Roh? Atau kau menyembunyikan kultivasi aslimu? Ketua Sekte Li tiba-tiba bertanya kepadanya. Tentu saja ini kultivasi asliku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menyembunyikan kultivasiku. Yuan mengangkat bahu dengan santai. Kalau begitu, izinkan saya bertanya lagi. Mengapa Anda melakukan ini? Saya tidak percaya Anda datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menyelamatkan teman Anda. Anda sebenarnya datang ke sini dengan niat untuk melawan kami, bukan? Aku akan berbohong jika kukatakan aku tidak menikmati pertarungan kita. Namun, aku tidak sampai bosan datang ke sini hanya untuk bertarung. Aku benar-benar datang ke sini dengan niat untuk menyelamatkan temanku. Tetapi aku sedikit marah ketika melihat keadaan temanku, jadi aku ingin sedikit menghukum kalian semua. Jika kau mau, kita bisa menghentikan omong kosong ini sekarang juga. Tentu saja, itu berarti kau akan mengalah dalam tantangan ini dan memaafkan temanku. Ketua Sekte Li mendengus dan berkata, ini bukan lagi tentang tantangan. Kau datang ke sini dan memperolok-olok kami. Reputasi kami hancur karena kau dan temanmu. Ketika seseorang menamparkan wajahmu, wajar jika kau membunuhnya. Yuan menghela napas, begitukah? Sayang sekali. Tiba-tiba dia mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke mereka. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh kalian. Tetapi bersiaplah kehilangan 1 atau 2 anggota tubuh hari ini. Para pemimpin sekte tidak mengatakan apapun dan mengeluarkan senjata serta harta benda mereka. Bunuh dia, teriak Ketua Sekte Li tiba-tiba dengan suara tegas. Berhenti, sebuah suara memekakkan telinga tiba-tiba terdengar, langsung menghentikan gerakan mereka. Suara ini, Senior Ni. Ketua Sekte Li langsung mengenali suaranya begitu mendengarnya. Benar, itu adalah Senior Ni, dan dia terlihat keluar dari portal dengan ekspresi kelelahan di wajahnya. Cukup sudah, kalian semua, hentikan. Tanpa ragu-ragu,
Senior Ni berjalan melewati para pemimpin sekte dan berdiri di samping Yuan. "Apa yang sedang kau lakukan, Senior Ni?" tanya Sun Hao kepadanya. "Aku berusaha menghentikan sandiwara ini sebelum ada yang benar-benar mati. Menurutmu apa yang akan terjadi pada 7 Akademi Roh jika beberapa pemimpin sekte tiba-tiba meninggal? Kau benar-benar berpikir kita akan kalah dari bocah itu, Senior Ni? Ini bukan soal kalah atau menang. Jika kalian terus melawannya, satu atau lebih dari kalian pasti akan mati. Bahkan jika kalian berhasil mengalahkannya pada akhirnya, itu akan mengorbankan nyawa beberapa dari kalian, dan itu tidak sepadan," kata Senior Ni. Lalu dia menoleh menatap Yuan dengan wajah bingung. Karena dia tidak yakin harus berkata apa kepada Yuan saat ini. Sebelum Senior Ni sempat berkata apapun, Yuan tersenyum dan berkata, "Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Jika mereka setuju untuk berhenti, saya tidak akan mempermasalahkan hal ini lagi." "Terima kasih, Yuan." Senior Ni mengangguk. Tunggu, Senior Ni, Anda mengenalnya?" Ketua Sekte Xiahu menatapnya dengan mata terbelalak. "Tentu saja." Senior Ni mengangguk, dan melanjutkan. "Sebenarnya, aku bertemu dengannya belum lama ini ketika aku turun ke surga bawah untuk mengawasi alam mistik. Apakah kau ingat jenius yang kusebutkan setelah aku kembali? Yang menolak bergabung dengan kita. Dialah orangnya." Para pemimpin sekte di sana menatap Yuan dengan wajah bingung. Setelah menyadari identitas Yuan, tetapi tak seorang pun dari mereka mau mempercayainya. "Dia itu si jenius yang dirumorkan telah membuka pagoda mistik," seru ketua sekte Li dalam hati.